masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Pak Polisi, Pak Presiden Republik Indonesia, segera orang ini diproses secara hukum karena orang ini sudah melanggar hak asasi manusia, sudah melanggar konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Saya juga angkatan suami. Enggak urusan mau angkatan. Yang angkatan urusan yang ada di sini. Enak aja lu. Mau dibawa kok kenapa? Sepertinya Pak RT ini ada terkait sama orang Kristen. Terbiasa. Kenapa begitu? Kenapa? Penjara. Nggak boleh. Sebenarnya Pak RT ini Kok kami mau ke sana? Sini. Ajar kalian. Ini ada pemerintahan di sini. Apa aja. Jokowi sendiri pun mau berhak nggak ada. Lebih tenang Pak RT-nya yang itu, yang nggak ada. Ini RT ini ada apa semua orang Kristen. Iya. Kalian lecehkan. Iya kenapa Bapak saya Lebar kemana-mana. Kalau saya nggak ada, dan saya selaku pengurus lingkungan nggak ada. Beda. Ada Tuhan itu yang melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Hati-hati aja. Semua manusia itu tak boleh sembarangan. Sini. Kan langsung dijelaskan bahwa kami juga mendirikan gereja, tapi saya ibadah. Masa sejak saya ibadah saya ingin sama siapa? Masa Pak Ustaz kalau lihat sholatnya minta izin sama Bapak? Yang penting kan sudah disampaikan Pak Lasi di kantor desa. Kami tidak mendirikan gereja. Kami pun hanya ngontrak di sini. Sebentar lagi selesai. Terus masalahnya apa ya? Kalau kami berdoa masalahnya di mana? Ketua FKUB Pak bicara tolong bedakan antara gereja dengan rumah doa. Nah makanya Ketua FKUB menyampaikan Pak, Bapak ingat ya bahwa kalau rumah doa tidak perlu izin. Kita bukan berbicara izin Pak. Nah oke. Terus apa sih? Kalau perizinan tempat ini jelas IMB yang kami terima. Pusingnya. Dari ruang terima ini tempat tinggal. Ya, tempat tinggal izinnya, IMB-nya kami izin mendirikan bangunan ini dari Sabang developer tadi. Kita lakukan terima tempat tinggal. Pak Polisi, Pak Presiden Republik Indonesia, segera orang ini diproses secara hukum karena orang ini sudah melanggar hak asasi manusia, sudah melanggar konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, udah melanggar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, juga Sumpah Pemuda, karena orang ini melarang orang berdoa di rumahnya sendiri. Segera diproses, ditangkap supaya jerah, ya, supaya tidak terulang lagi. Kenapa saya harus ngomong begini? Karena ini selalu terulang lagi karena tidak ada tindakan yang tegas dari pihak kepolisian. Buktinya Wawan saja sudah bebas. Jadi ini juga menjadi peluang bagi mereka untuk mereka melakukan hal yang sama. Dia pikir paling seminggu gua ditahan, paling 2 minggu, setelah itu bebas.
Kali ini saya minta betul-betul diproses secara hukum. Karena ini sudah melanggar hak asasi manusia. Pertama, dia masuk ke rumah orang itu. Ya, saya tidak tahu dia izin atau tidak izin. Ya, sudah itu dia di rumah orang itu melarang orang berdoa. Sedangkan kita negara ini ya melindungi orang-orang yang beragama, yang berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Kenapa orang satu ini, bapak satu ini ya, yang saya dengar kabarnya Bapak RT ini kok melarang orang yang berdoa di rumahnya ya. Kejadian ini ya, saya lihat ya, tulisannya aksi premanisme Ketua RT Blok S2 Geraha Prima Baru, Mangun Jaya, Tambun Selatan, Bekasi, dari akun Lase Ellison. 18 Juni ya. Jadi 18 Juni 2023 ya. Jadi ini tidak boleh harusnya orang ini melakukan seperti ini. Ini sudah melanggar konstitusi kita, melanggar undang-undang, melanggar azas Pancasila ya. Terus memecah belah ya, melanggar yang namanya Sumpah Pemuda. Karena Sumpah Pemuda itu mempersatukan kita ya. Saudara, ya ini saya melihat ya, kejadian ini ya, saya lihat kenapa terulang lagi. Mungkin ketidaktegasan pemerintah ya. Salah satunya Wawan yang sudah dilepaskan begitu saja ya. Ya karena itulah mereka mungkin berpikir paling seminggu 2 minggu nggak apa-apalah jadi pahlawan berjihad begitu, seolah-olah berjihad ya. Inilah yang saya sayangkan, kok bisa seperti ini ya negara kita ini. Yang dulu negara kita ini rukun-rukun saja ya. Tidak ada agama-agama itu saling ribut ya. Bahkan agama itu bersatu dulu untuk memerangi penjajah ya. Tapi kenapa belakangan ini kok malah agama dijadikan alat ya, untuk menekan orang lain, untuk mengintimidasi orang lain ya, untuk menakut-nakuti orang lain. Karena saudara kita ini ya mayoritas ya, ini oknum ya, saudara kita ini oknum ya, ya mayoritas. Jadi mungkin dia pikirnya suka-sukanya aja, ingin menutup orang yang lagi berdoa karena tidak sepaham dengan dia, tidak seakidah dengan dia, tidak seiman dengan dia. Ini kan namanya tindakan sewenang-wenang. Ini negara hukum, bukan hukum rimba. Negara ini bukan punya RT tadi, negara ini punya kita bersama, termasuk saya ya, memiliki hak di negara ini, termasuk saudara-saudara yang nonton video saya ini punya hak di negara ini. Kenapa orang ini sampai berani seperti itu? Kita harus usut ya, pihak berwajib harus usut, tuntaskan masalah ini. Siapa tahu di belakang ini, di balik ini ada hal-hal tertentu, ada hal-hal tertentu yang memang membuat orang ini, RT ini berbuat begini. Ini harus diusut tuntas supaya kita bisa tahu persis, oh persoalannya begini, oh masalahnya begini. Ternyata di belakang persoalan ini ada hal-hal yang seperti ini. Harusnya diusut tuntas supaya kita sebagai masyarakat ini tidak bertanya-tanya kenapa RT ini terlalu berani ya. Terlalu berani ya. Terlalu berani menurut saya, terlalu berani. Nggak ada takutnya ya dengan hukum yang ada di negara kita ini ya. Ya, mungkin ada ada pihak-pihak tertentu yang seringkali, khususnya orang Kristen nih, seringkali begitu. Aduh, kasih dengan kasih dan segala macam, udahlah ampuni. Iya betul, kita ampuni, kita harus kasih. Tetapi jangan salah, kasih itu di ayat 6, saya akan bacakan ya. Kasih itu di ayat 6. Nah, saya akan bacakan ini ya. Kasih itu di ayat 6. Waduh, haleluya. Kasih itu di ayat 6, 1 Korintus 13, saya akan bacakan. 1 Korintus 13 ayat yang ke-6 ya.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi kasih itu bukan sekedar sabar, lemah lembut, rendah hati, bukan sekedar itu. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, ya 1 Korintus 13 ayat 6. Nah, jadi ketika kita diperlakukan tidak adil, misalnya saya diperlakukan tidak adil, saya bisa marah, emosi. Tapi ketika orang lain diperlakukan tidak adil, apakah saya juga turut merasakan apa yang dia rasakan? Sedangkan ayat ini, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Jadi dia bukan hanya memikirkan keadilan dirinya sendiri. Orang lain pun diperlakukan tidak adil, hatinya resah, hatinya gelisah, sukacitanya hilang. Dia harus bersuara, dia harus berbuat sesuatu. Itu arti ayat ini. Terus di selanjutnya dikatakan begini. Tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi kalau orang punya kasih, melihat ada orang tertentu, kelompok tertentu diperlakukan tidak adil, dia harus bersuara, dia harus melakukan sesuatu untuk menunjukkan kasih itu. Karena kasih itu ya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Nah, terus kalau melihat orang melakukan kebenaran, dia harus bersukacita. Itulah bentuk kasih. Yang melakukan kebenaran didukung. Itulah buktinya ada kasih. Jadi kasih itu jangan hanya baca ayat 3, 4, 5. Baca ayat 6. Ya, jelas di situ kasih itu. Nah, di ayat 6 tadi. Jadi saya minta ya kepada pemerintah ini segera cepat diproses supaya apa yang dia lakukan itu sebenarnya salah, ya, cepat diproses. Jadi itulah permintaan saya, ya. Kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh ya melakukan balas dendam atau tindakan yang sama terhadap saudara-saudari kita, walaupun Anda memang di Papua, Anda mayoritas Kristen, Anda di NTT, Anda di Manado, mayoritas Kristen. Kita jangan ikut-ikutan seperti orang ini ya, yang melakukan tindakan tidak beradab seperti itu ya. Tapi saya mendengar, ini saya mendengar ya, di Nias sekarang sudah membentuk namanya Pemuda Nias yang ingin mengawal gereja-gereja. Kalau ada gereja-gereja sudah di Medan juga sudah melakukan ya, melakukan apa namanya persiapan. Contohnya misalnya Persatuan Batak Bersatu kemarin sudah mulai bersuara ya. Terus di tempat lain juga saya dengar seperti itu ya, khususnya kantong-kantong Kristen. Tapi saya berharap janganlah sampai negara ini jadi kacau ya, hanya gara-gara pancingan-pancingan orang ini. Jadi janganlah gara-gara orang ini ya jadi ribut besar, karena ajaran Kristen sih ajaran kasih, tetapi tidak semua orang ya bisa menahan diri ya. Tidak semua orang ada penguasaan diri. Nah, harapan saya ya kita tetap ya mengasihi, ada penguasaan diri. Tapi kalau sudah amarah meledak itu, pendeta pun mengucapkan jangan, mereka tetap nggak akan taat ya, karena mereka sudah merasa tertindas, ditindas ya. Mereka juga merasa ya di daerah-daerah kantong Kristen ya, misalnya NTT, Kepa ya, terus Rote, terus Sabu, terus mana lagi ya, daerah-daerah sana ya, Papua, Manado, Tapanuli Utara ya, itu mereka sekarang sudah mulai agak nggak nyaman gitu, karena ngelihat saudara-saudari seimannya diperlakukan seperti ini. Dan tadi saya sudah katakan, saya dengar sudah buat ya namanya pemuda-pemuda yang khusus ngawal itu. Jadi gerakan pemuda-pemudi ngawal itu ya. Bagaimana nanti ya terjadinya? Namanya kalau sudah terbentuk ini seperti PBB kan sudah terbentuk ini. Terus terbentuk lagi yang lain di Nias di mana? Terus gimana kalau orang ini nanti akhirnya bergerak melakukan tindakan-tindakan yang kita tidak inginkan? Ya memang kita ajarannya kasih, tapi tidak semua orang bisa mengampuni, mengasihi karena melihat saudaranya diperlakukan tidak adil seperti itu. Karena dia memang tahu ayat 6 ini, ya, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Tapi memang kita tidak diperbolehkan anarkis. Namun kan orang tidak semua bisa menguasai diri. Karena itu mari kita berdoa supaya Indonesia ini tetap tenang, damai. Biarlah orang yang melarang
tadi orang Kristen berdoa di rumah itu diproses secara hukum. Kita doa, hadirat, urapan, dan kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami. Engkau jamah si Pak RT itu siapapun namanya, biar dia sadar dan bertobat, biar dia mengenal Engkau secara pribadi, sehingga dia punya kasih. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat yang ada di wilayah Tambun tadi, Tuhan jamah, Tuhan urapi, supaya mereka juga tetap tegar, teguh, kuat, makin dihambat, makin merambat. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.